Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada warga jemaat yang dari luar jemaat Rantepao untuk datang beribadah bersama dengan anggota jemaat, diucapkan terima kasih, selamat datang. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Radio Solidio FM dimanapun dia berada, bersama dengan Solidio Channel Rantepao yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu di poin yang ke-14 di warta jemaat, berita SMGT Jemaat Rantepao, yaitu pengutusan pengurus SMGT Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2024 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang kedua, berita PPGT Jemaat Rantepao, yaitu pengutusannya pengurus PPGT Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2022 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 18. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang ke-16 berita jemaat, yaitu pertama, tim persidangan Majelis Gereja yang mempersiapkan rangkaian persidangan ada di dalam warta jemaat. Ketua, sekretaris, dan anggota, silakan Bapak Ibu membacanya. Dan yang kedua, tim perancang program, Ketua Pendeta Albatros Palilu, silakan Bapak Ibu membacanya. Dan yang ketiga, dihimbau kepada masing-masing kelompok untuk menentukan koordinator kelompok dan pembagian tugas kelompok selnya paling lambat minggu pertama pada bulan Februari. Yang ketiga, berita duka cita. Pertama, telah meninggal dunia Nek Kanan atau Nenek Grace atau orang tua dari Bapak Paulus Tikutondok pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 2 WITA di rumah kediaman Kelurahan Bungin, Kecamatan Rantebua. Dan yang kedua, Bapak Penatua Ishak Pairunan pada hari Sabtu 27 Januari 2021 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah almarhum Penatua Ishak Pairunan telah dimakamkan pada hari Kamis 28 Januari di Tondon Porte. Dan ada tambahan yang meninggal, yaitu Bapak Samuel Saung Palallo, orang tua dari Bapak Yohanes Palallo di kelompok 6 tadi malam. Jenazah sekarang berada di Bungin Makale Utara. Dan yang keempat, telah meninggal dunia Ibu Lois Rapak Petasik tadi siang di Makassar. Ibu Lois adalah anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4. Dan yang kedua, dari tambahan warta, ibadah bersama keluarga almarhum Penatua Dr. Ishak Pairunan secara virtual via Zoom dilaksanakan pada hari Senin 1 Februari 2021 pukul 18. Demikian penekanan warta jemaat pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, segala hormat dan puji-pujian kita aturkan di hadapan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Karena kasih-Nya lah kita diperkenankan menapaki perjalanan kehidupan dalam sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Perkataannya penuh kuasa,
menjadi tema penuntun kehidupan kita hari ini dan sepanjang minggu ini. Dengan syukur mari kita datang menyembah Dia, mempersembahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan saat ini. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Wajahmu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya penuh, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita sungguh menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita seringkali melukai sesama kita, melukai hati Tuhan, baik itu secara sadar ataupun secara tidak sadar kita lakukan. Saudara-saudara, seringkali dalam menjalani kehidupan ini, kita kadang jatuh ke dalam dosa, mementingkan diri sendiri, terlena dalam kenikmatan duniawi, dan sebagainya. Mari saat ini, dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepadanya. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya, sambil mengingat akan kasih-Nya yang besar kepada kita sekalian. Ampunilah dosa kami, tolonglah kami untuk senantiasa berjalan dalam ketaatan kepadamu, dan ciptakanlah di dalam hati kami suatu kekuatan untuk hidup kudus sesuai kehendak-Mu.
Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sidang jemaat, kita memuji Tuhan. Tak aku lupakan diriku, kau ingat ku adalah debu. Tak kau lupakan diriku, kau ingat ku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Oh Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 111 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya.
dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran, Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur, puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus, bergemalah cakrawala. Biar kebesarannya dimanuni semesta, mari tiup sangkakala. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan yang pertama dari Ulangan pasal 18, ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Pembacaan yang kedua dari kitab 1 Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dan pembacaan Injil kita pada hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur senantiasa kami haturkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami. Allah yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Di hadapan-Mu saat ini dengan penuh syukur kami datang memuji dan muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Bahkan kerinduan yang Kau hadirkan dalam hati kami pribadi lepas pribadi, untuk bersama-sama bersekutu memuji dan muliakan Engkau. Bapa di sorga, untuk melandasi persekutuan kami pada saat ini, kami selaku umat Tuhan bersama-sama akan membaca bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa kami sungguh terbatas. Kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk memahami firman Tuhan. Namun kami percaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun memelihara kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu, Kau kuasai dengan Roh Kudus, berikan hikmat-Mu, sehingga boleh berkata-kata setur dengan kehendak-Mu sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca dari Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-9 hingga 22. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelanu, seorang peramal, saya ulangi, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu yang telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang-orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Kure sumanga puang. Yesus
Selamat malam dan shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir dalam gedung gereja pada saat ini, yang berada di gedung pelayanan, bahkan saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah saat ini di rumah masing-masing. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kuasa-Nya yang begitu nyata bagi kita. Sehingga dalam segala keterbatasan kita pada saat ini, kita dimungkinkan untuk memuji dan muliakan Dia dalam persekutuan kita. Saat ini kita dituntun dalam satu tema perkataannya penuh kuasa. Batu di kompokade kumua, ma kuasa tu kadanna. Dengan bahan utama kita saat ini dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika ada suatu peristiwa yang terjadi, peristiwa yang tidak biasanya, seperti bencana alam yang terjadi di beberapa tempat beberapa waktu yang lalu, tentunya informasi dengan begitu cepat kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Bahkan biasanya sebelum terjadi peristiwa-peristiwa sudah ada peringatan kepada kita bahwa di tempat tersebut akan terjadi hal-hal demikian, sehingga kita perlu untuk waspada. Contoh kecilnya saja, ketika akan turun hujan, sudah ada pemberitahuan masuk ke dalam HP kita bahwa akan terjadi hujan di tempat ini pada jam demikian. Mulai dari hal yang biasa-biasa saja saudara-saudara, apalagi untuk hal-hal yang tidak biasa, dalam waktu sekejap saja, beberapa menit saja, pastinya sudah tersebar di mana-mana. Saudara-saudara, seandainya pada saat itu, pada zaman Yesus sudah ada alat-alat canggih, alat-alat elektronik seperti yang kita pakai saat ini untuk menyebarluaskan informasi tentang kabar Yesus pada saat itu. Tentunya kabar tentang Yesus juga sudah tersebar di mana-mana dalam hitungan menit saja. Sedangkan tidak ada alat-alat canggih pada saat itu. Namun ternyata dengan cepatnya tersebar berita tentang Yesus hanya dari mulut ke mulut. Di dalam pembacaan utama kita pada saat ini dikatakan bahwa lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Lalu pertanyaan yang muncul bagi kita sekalian pada saat ini, saudara-saudara, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Yesus pada saat itu sehingga kabar tentang dirinya menyebar dengan begitu cepat? Apa rana pogau te Yesu to na atu ya to nabi satu kareban na male menyebar lako tondok Galilea, tersebar dengan begitu cepat. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini. Ternyata sesuatu hal yang tidak biasanya telah terjadi. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba di Kapernaum, Ia masuk ke dalam sebuah rumah ibadat dan Ia mulai mengajar dalam rumah ibadat itu kepada orang banyak yang hadir pada saat itu. Ada suatu tradisi yang dikembangkan dalam rumah ibadat saat itu bahwa siapa saja boleh melakukan pengajaran di tempat itu. Dan karena itu saudara-saudara, Yesus menggunakan kesempatan yang ada pada saat itu, karena tepat pada waktu itu belum ada pengajar yang ditetapkan untuk mengajar dalam rumah ibadat itu. Yesus mulai menggunakan kesempatan itu menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak yang hadir. Meskipun dalam pembacaan kita tidak secara detail dijelaskan seperti apa pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, namun ternyata kehadiran Yesus pada saat itu sangatlah berbeda
dari pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat sebelumnya. Ahli-ahli Taurat yang mengajarkan hukum-hukum yang tertulis dalam PL. Kekuasaan atau otoritas mereka diterima di kalangan masyarakat banyak hanya karena berdasarkan tradisi dan sejarah. Di sini dikatakan bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat. Karena Yesus mengajar dengan menunjukkan otoritas rohani yang berasal dari dirinya sendiri. Ia memiliki kuasa untuk menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak yang hadir pada saat itu. Sebagaimana dalam tema kita pada saat ini, bahwa perkataannya penuh kuasa. Yesus memiliki kuasa dalam dirinya untuk menyampaikan pengajaran kepada orang banyak, menyampaikan firman kebenaran. Sangat jelas bagi kita sekalian saudara-saudara, bahwa Yesus diberi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Menunjukkan siapa diri Yesus yang sesungguhnya, yang membuat firman pada saat itu begitu hidup didengarkan oleh banyak orang. Saudara-saudara, ada dua pengaruh yang dirasakan secara langsung melalui pengajaran Yesus pada saat itu. Yang pertama, bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Yesus membuat orang banyak takjub, membuat orang banyak merasa kagum mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Mereka takjub karena secara mencolok ajaran Yesus berbeda dengan apa yang mereka dengarkan selama ini yang diberitakan oleh para ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi kepada mereka. Ahli-ahli Taurat selama ini menyampaikan pengajaran mereka berdasarkan dengan pendapat dari ahli-ahli lain yang sudah menyampaikan pengajaran terlebih dahulu, pengajaran yang sama. Dan hal ini saudara-saudara disebut sebagai pengetahuan tradisi. Sehingga otoritas dan juga pengajaran ahli Taurat terdapat pada ahli-ahli yang lain dan juga karena tradisi. Sangatlah berbeda dengan Yesus yang hadir pada saat itu, yang menyampaikan pengajarannya berdasarkan kuasa yang ada pada dirinya sendiri, karena dia sendiri adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, bahwa roh jahat yang biasanya tidak merasa terganggu ketika berada dalam sinagoge, dalam rumah ibadat, saat orang banyak sedang melakukan peribadahan, namun ternyata pada akhirnya merasa terganggu, bahkan merasa terancam. Menarik sekali saudara-saudara bagi kita sekalian, bahwa ternyata roh jahat selama ini tenang-tenang saja dalam proses peribadahan yang dilakukan sebelumnya. Namun dengan kehadiran Yesus, pada akhirnya mengungkapkan keberadaan, mengungkapkan kehadiran tentang roh jahat ini. Setelah menyaksikan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus sendiri, di antara orang banyak pada saat itu, seorang yang telah kerasukan setan, kerasukan roh jahat, ia berteriak-teriak menjerit karena ia merasa terancam, merasa akan dibinasakan oleh Yesus sendiri, sehingga ia melontarkan satu pertanyaan kepada Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Selain daripada itu saudara-saudara, bahkan juga ia melontarkan pengakuan tentang siapa Yesus ini. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Yesus menghardik roh jahat itu, lalu roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan ia menjerit, akhirnya keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini sangat nyata bahwa roh jahat saja, setan saja yang memasuki
orang itu pada saat itu, salah seorang yang mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu, mengakui dengan sungguh-sungguh siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi ternyata hal demikian tidak cukup membuat semua orang yang hadir pada saat itu untuk percaya kepada Yesus. Memang benar, mereka mempercakapkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, sehingga berita itu tersebar dalam waktu yang begitu cepat ke seluruh Galilea. Namun sayangnya, tindakan Yesus yang membuat mereka merasa kagum, membuat mereka merasa takjub. Peristiwa itu hanya berhenti pada rasa takjub dan mempercakapkannya. Semua orang yang hadir saat itu merasa takjub, merasa kagum kepada Yesus, tetapi tidak semuanya menjadi percaya. Hanya sebagian saja yang percaya kepada Yesus. Ternyata tindakan dan kuasa Yesus, saudara-saudara, tidak berhasil membuat semua orang menjadi percaya kepada Yesus saat itu. Mempercakapkan tentang Yesus bukan berarti bahwa mereka semua sudah percaya secara penuh kepada Tuhan, tetapi semata-mata karena hanya merasa takjub, perasaan menggebu-gebu untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan pada saat itu, yang telah dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka sendiri. Karena hal demikian merupakan salah satu peristiwa yang tidak biasa mereka jumpai dalam kehidupan mereka selama ini. Kekaguman yang dialami oleh orang banyak pada saat itu yang membuat mereka mempercakapkan tentang Yesus, namun ternyata tidak membuat mereka menjadi percaya. Dalam hal ini, saudara-saudara, menyatakan kepada kita sekalian bahwa kagum saja ternyata tidak cukup. Ya moto biasana napokada anak muda, iya. Dalam kehidupan anak muda kumua, senga asiamia kedikua kumua kagum bang Riki. Makanya dalam dunia asmara anak muda biasa bang moto di pekutanan kumua, mbai namu kagumi bang naari. Ketika ada yang mendekati, lalu mengungkapkan perasaannya, kadang kita melontarkan suatu pertanyaan kumua, tak isyar kamu kagum bangari. Tidak hanya sekedar kagum. Atau bagaimana teman-teman pemuda? Biasa reka dipokada toh. Mungkin juga bagi orang tuaku yang hadir pada saat ini, sabadena sangka tak alami tu dikua masa muda. Iya. Senyum-senyum pira aku tiru tu indo aku jolu boko sia jolu depan. Tapi ini bukan pengalaman pribadi saudara-saudara, tapi pengalaman kita bersama. Pertanyaan bagi kita sekalian bahwa bagaimana respon kita selaku umat yang percaya di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita setiap hari terhadap karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk merespon kebaikan Tuhan dengan saling membangun dalam kasih, dalam persekutuan kita yang menjadi tempat bagi kita untuk saling melengkapi, saling menghargai satu sama yang lain, sehingga tidak terus-menerus untuk menuntut hal-hal yang hanya kecil saja, menuntut hal-hal yang sepele. Kumua kembak-kembak nabang dijadikan persoalan, kembak-kembak nabang dijadikan perdebatan dalam persekutuan kita. Namun bisa bang pada sepakadai ko pecuomi itu. Hanya karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Bahkan seperti yang biasanya dilakukan oleh orang banyak di sekitar kita. Persoalan tentang makanan, minuman, yang menjadi batasan-batasan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagi Paulus sendiri, soal makan dan minum itu bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan. Sehingga baginya, makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala tidaklah menjadi soal ketika dimakan. Karena bagi Paulus, hanya ada satu Tuhan saja, dan Allah-Allah lain
yang diciptakan oleh manusia hanyalah benda mati yang sama sekali tidak berdaya, tidak memiliki kuasa apapun untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Soal makan tidaklah akan membuat kita menjadi dekat atau menjadi jauh dengan Tuhan. Tetapi yang terutama bagi kita yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus ialah bagaimana supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari dapat membangun iman bagi sesama kita di sekitar kita. Pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, adakah kita telah merespon kebaikan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita dengan menghiasi, dengan memenuhi kehidupan kita, mempercakapkan tentang kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap harinya dalam kehidupan kita. Mempercakapkan firman Tuhan bukan hanya karena kita sekedar kagum, tetapi karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kepada kita sekalian dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau tidur. Manasa lako kita solanasang kumua, lan mintu atu tunabengan ki puang matua, puang tutomampata lan telino. Inang tae senga na tula di po ulelean lan katuanta, sangadina kadan naman nari puang, tula nenne ebang lata pokada, lako padanta maarupa tau, la abiraka, lako mintu anak ampota lan tananan dapota mas solanasang. Tetapi bukan berarti saudara-saudara bahwa dalam setiap waktu yang kita alami, kita harus mempercakapkan firman Tuhan sehingga tidak ada pembahasan yang lain yang kita bahas. Namun yang dimaksudkan di sini ialah jangan sampai firman Tuhan tidak memiliki ruang dalam kehidupan kita setiap hari karena tergeser oleh hal-hal duniawi seperti gosip, cerita-cerita yang tidak membangun, yang menjadi fokus utama kita. Tetapi baiklah firman Tuhan senantiasa menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada banyak orang yang menyaksikan perbuatan Yesus pada saat itu, ternyata tidak menjadi percaya, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita yang tidak secara langsung bersama-sama dengan Yesus, sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang di rumah ibadat pada saat itu, dalam kehidupan kita saat ini? Apakah benar kita sudah merespon karya Tuhan yang kita alami setiap harinya dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh hanya percaya kepada kuasa yang daripada Tuhan? Tongan siara kau kumua, yatu kapatonganan talulako manari puang Yesu. Ta etongan siamo rakatu kapatonganan sengata lan mintu kalingkanta unulai tekatuanta kello-kello. Ta etongan siamo rakatu kuasa senga di patongan lan katuanta lako kita mintu torhoan tolino. Kuasa-kuasa yang justru menggeser kuasa Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini, sehingga tidak secara total kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada umat Allah, bangsa Israel, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, bahwa jangan sampai mereka terpengaruh dengan cara hidup orang-orang yang berada di tanah itu. Kehidupan mereka yang masih percaya pada para peramal, para petenung, masih percaya pada sihir, mantra, yang meminta kepada para arwah, yang meminta kepada para peramal, bahkan meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan kita saat ini,
bahwa di sekitar kita masih ada saja orang-orang tertentu yang kadangkala melakukan hal demikian. Banyak kita lihat ada orang-orang yang masih meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Saya sendiri masih sering menyaksikan ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kadangkala datang di pekuburan, lalu meminta supaya nenek moyang, orang tua, saudara yang sudah mati bisa memberi berkat bagi mereka, memberikan petunjuk naku aku mua dan no upa napatiroan kan kameloan, napatiroan kan lalan, angki sitiro melonasang. Tu kami tuo napa. Maranuki, anna patiroan ki lalan melo, anna sundun melo tu mintu apa di pogau lan mintu katuanta. Saudara-saudara, jika demikian, adakah Tuhan kita libatkan secara penuh di dalam kehidupan kita? Jika dalam hal-hal tertentu kita masih mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang sudah mati, yang secara nyata sudah tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan kepada roh-roh jahat yang secara nyata kita saksikan dalam bacaan kita pada hari ini telah dihardik oleh Yesus. Lalu kuasa mana lagi yang kita harapkan selain daripada Yesus? Adakah kuasa-kuasa yang lain yang lebih berkuasa daripada Yesus, saudara-saudara? Sekali-kali tentu tidak ada, saudara-saudara. Hanya Yesus yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita di dunia ini memiliki kekuasaan-kekuasaan dalam kehidupan kita di dunia. Namun hal itu tidak dapat kita sombongkan sehingga membuat kita menjadi orang yang angkuh. Apalagi kedikua kumula dipakai lama akademi sabang lan mintu katuanta la abirakan lan kombongan lan pa akamayanta di panaata lan katuanta kiallo sehingga kita tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan apa yang hendak ada di pikiran mereka. Tetapi karena kekuasaan yang kita miliki, kita membatasi sesama kita. Kita menari tulatongan. Keputusan-keputusan hanya daripada kita sendiri. Hal demikian, saudara-saudara, sungguh menjadi peringatan yang begitu keras bagi kita selaku umat Tuhan, secara khusus bagi kita selaku pelayan-pelayan Tuhan. Hendaknya kita menaruh segala kehidupan kita pada kuasa yang daripada Tuhan. Karena yang berkuasa di bumi dan di sorga hanya Tuhan saja, hanya Yesus. Hal ini dibenarkan dalam Injil Matius 28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan kuasa Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai respon kita kepadanya, mari kita senantiasa menaruh kehidupan kita kepada Tuhan dan senantiasa mempercakapkan tentang firman Tuhan dalam seantero kehidupan kita kepada setiap orang yang kita jumpai di dunia ini. Biarlah bersama-sama kita menikmati kasih karunia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Mari kita menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Tuhan, bahwa tidak ada kuasa lain yang melebihi kuasa daripada Tuhan dalam menyertai kehidupan kita menapaki perjalanan kehidupan di dunia ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita sekalian untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita menundukkan kepala kita. Kita menghayati kembali firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kita mengakui bahwa sungguh tidak ada kuasa-kuasa
yang lebih besar dari kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Karenanya kita senantiasa dituntut untuk terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selaku orang yang beriman di segala abad dan tempat, mari saudara-saudara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhankulah gembalaku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan disiapkan, kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam
serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tanganmu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita kembali ke ayat 1. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ayat 2. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam satu persekutuan pada saat ini, semua karena tuntunan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu dalam persekutuan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang senantiasa dimuliakan untuk setiap persekutuan kami. Dan biarlah Tuhan iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Yesus Kristus dari hari ke hari, sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa taat kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di tengah-tengah persekutuan saat ini. Allah Roh Kudus yang kami percaya senantiasa mampukan kami untuk mengerti bahkan melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami setiap hari. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, majelis gereja yang boleh bertugas pada hari ini secara khusus dalam jam ibadah saat ini. Saudara-saudara selaku pemain musik Kantoria, operator LCD, bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini, kepadamu Tuhan kami serahkan setiap pelayanan yang kami emban. Kiranya semuanya boleh menjadi hormat dan puji-pujian bagi Tuhan, jadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
umat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini beribadah bersama-sama, bahkan umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing secara live. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam tugasan tanggung jawab yang mereka emban setiap harinya. Tuhan kiranya senantiasa beracara bagi mereka, sehingga mereka boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka. Diberkatilah setiap umat Tuhan dalam keluarga masing-masing. Diberkatilah setiap umat Tuhan dalam tugasan tanggung jawab dalam pekerjaan, secara khusus dalam setiap pelayanan yang diemban. Anak cucu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umat-Mu, baik yang tinggal bersama maupun yang jauh, oleh karena tuntutan pekerjaan dan pendidikan, Tuhan kiranya senantiasa memberkati kehidupan mereka sekalian. Bila bersama-sama kami boleh senantiasa menaikkan ungkapan syukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh nyata di kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kepadamu Tuhan kami serahkan setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Engkau yang mengetahui keberadaan kehidupan kami saat ini Tuhan. Segala kerinduan dalam hati kami masing-masing. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa menuntun. Kerinduan untuk mencari pasangan hidup, Tuhan senantiasa memberkati. Segala usaha yang dilakukan sehingga setiap kerinduan kami Tuhan selaku umat-Mu, kami boleh mendapatkan yang terbaik, pekerjaan, bahkan segala sesuatu yang kami harapkan dalam kehidupan kami, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Pergumulan oleh karena sakit penyakit, jemaat Tuhan dalam warta jemaat 30 orang, bersama dengan orang tua kekasih kami, Ibu Elizabeth Rombe, di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Orang tua kekasih kami, Ibu Alorante atau Nenek Tamring. Orang tua kekasih kami, Dr. David Alorante di Rumah Sakit. Juga bersama dengan Oma Dea di Makassar. Dan semua saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar COVID-19. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit, yang isolasi di rumah sakit pun, bagi mereka semua yang isolasi mandiri di rumah masing-masing, bahkan di tempat-tempat lain. Kepadamu Bapa di sorga kami serahkan setiap usaha saudara-saudara kami ini untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan memakai setiap umat Tuhan, para medis, keluarga, sehingga kesembuhan boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Hormat dan puji-pujian senantiasa dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di sorga, kami senantiasa bersyukur kepadamu atas setiap berkat-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami semua. Secara khusus bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh berulang tahun pada hari ini pun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami bersyukur untuk sukacita yang Kau nyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Engkau yang akan senantiasa menyempurnakan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga boleh kami pakai untuk pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan, secara khusus di Jemaat Rantepao di tempat ini. Yang masih ada pada diri kami, Tuhan juga mengajarkan kami untuk senantiasa mempergunakannya dengan baik, untuk melanjutkan kehidupan kami, terlebih untuk senantiasa memuji dan muliakan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, secara khusus bagi anggota jemaat yang sudah lansia. Tuhan senantiasa menilik kehidupan mereka, baik yang hadir pun mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya setiap
hal yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan berikan bagi mereka, sehingga dengan penuh semangat senantiasa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan senantiasa berotoritas di dalamnya. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan yang cukup. Majelis gereja pengurus EIG di Jemaat Rantepau, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka. Secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami Tuhan, tim multimedia yang senantiasa memberi diri dalam setiap pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, setiap usaha, tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, secara khusus dalam pelayanan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kepadamu kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Keluarga almarhum Dr. Ishak Payurunan, keluarga almarhum Nenek Grace, keluarga almarhum Samuel Saung Palalo, keluarga almarhumah Ibu Lois Rapa Patasik. Tuhan, dalam duka cita yang mereka alami pada saat ini, hanya Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi mereka. Kiranya Engkau menguatkan iman pengharapan mereka di hadapan Tuhan, sehingga senantiasa mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun di tengah duka cita yang mereka alami pada saat ini. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, bahkan semua petugas Satgas COVID yang Tuhan pakai, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk bersama-sama menangani pergumulan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, secara khusus di negara kami. Bahkan Tuhan senantiasa menjaga kami, sehingga kami boleh sehat kuat dalam menjalani kehidupan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini bahkan seterusnya. Allah Roh Kudus yang kami percaya, senantiasa berotoritas dalam kehidupan kami semua. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Namun kami sungguh percaya bahwa bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini syukur kami, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu, Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita memuji Tuhan, besar anugerah sambil kita memuji Tuhan. Kita berdiri. Ku ada sebagai mana ku ada
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam ketaatan kepada Tuhan, dan teruslah mempercakapkan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sedang jemaat kekasih Tuhan, kita menyanyikan nyanyian syukur. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti memuji,
Sahabat remaja dan pemuda, pernah nggak sih punya masalah berat yang mengganggu pikiran dan aktivitas kamu? Ingin berbagi cerita tentang harapan dan cita-citamu, tapi tidak tahu harus kepada siapa? Haruskah kita berjuang dan jalani hidup ini seorang diri? Memperkenalkan Gita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Gita Sahabat spesial hadir untuk kamu para remaja dan pemuda yang membutuhkan ruang atau tempat untuk berbagi cerita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Di Gita Sahabat ada sejumlah tenaga terlatih dan profesional yang siap menjadi sahabat ngobrol kamu dan pastinya menjaga rahasia cerita kamu. Tinggal kamu pilih mau secara offline atau online. Tentu lewat hotline center Gita Sahabat 0811 4320 204. Oke guys, kami tunggu ya. Hari ini bercerita, esok akan lebih baik. Kita Sahabat, berbagi cerita sahabat. Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Sekolah Lentera Harapan Toraja merupakan sekolah Kristen di Kabupaten Toraja Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Visi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah pengetahuan sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Misi Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Sekolah Lentera Harapan Toraja menerima pendaftaran peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran untuk jenjang SD dibuka pada tanggal 1 hingga 12 Februari 2021 dan untuk jenjang SMP dan SMA akan dibuka pada tanggal 1 hingga 19 Februari 2021. Untuk pendaftaran SD dapat dilakukan dengan cara mengirimkan kartu keluarga dan juga akte kelahiran melalui nomor WhatsApp 0812 4506 6254. Pendaftaran ini hanya terbatas untuk 100 formulir saja. Pendaftaran untuk jenjang SMP dan SMA dapat dilakukan dengan cara mengakses link atau barcode yang ada di layar Anda. Khusus jenjang SMP, pendaftaran terbatas untuk 300 formulir saja. Sekolah Lentera Harapan Toraja juga akan mengadakan virtual open house yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui akun resmi Instagram dan YouTube channel Sekolah Lentera Harapan Toraja. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja.